Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang kedua, durhaka kepada suami. Ini adalah dosa yang sangat besar. Kita sudah pahami bersama, durhaka pada orang tua adalah dosa yang sangat besar. Tetapi wanita yang durhaka kepada suami lebih besar lagi. Kenapa? Karena hak suaminya lebih tinggi daripada hak orang tuanya. Oleh karena itu Rasulullah SAW memberi peringatan keras dari apa yang telah beliau saksikan, yang diperlihatkan kepada beliau. Dalam hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Imran bin Husain dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah SAW bersabda, "Ittala'tu fil jannah, fara'aitu aktsara ahliha al-fuqara." Aku melihat ke surga, maka aku dapati kebanyakan penghuninya adalah orang-orang fakir, orang-orang miskin. Wattala'tu finnar, fara'aitu aktsara ahliha an-nisa. Dan aku pun melihat ke neraka, maka aku dapati kebanyakan penghuninya adalah kaum wanita. Inilah jemaah sekalian, sebuah hadis yang memberi peringatan keras kepada kaum wanita. Kebanyakan penghuni neraka adalah kaum wanita. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW bersabda, "Uritun nar, fa idza aktsaru ahliha an-nisa yakfurna." Aku diperlihatkan neraka. Ternyata kebanyakan penghuninya adalah kaum wanita. Kemudian Nabi SAW menjelaskan mengapa kaum wanita yang terbanyak menghuni neraka. Kata beliau, yakfurna, mereka melakukan kekufuran. Qila ayakfurna billah. Maka beliau ditanya, ya Rasulullah, apakah mereka kufur kepada Allah? Qala, Nabi SAW mengatakan, tidak, bukan itu maksudnya. Yakfurnal ashir, tetapi mereka kufur kepada suami, yaitu berbuat durhaka kepada suami. Wa yakfurnal ihsan, dan kufur terhadap kebaikan suami, yaitu melupakan kebaikan suami. Terlebih lagi ketika suaminya melakukan satu kesalahan, hanya dengan satu kesalahan itu dia lupa 100 kebaikan suami. Kata Nabi SAW, "Lau ahsanta ila ihdahunna ad-dahr, thumma ra'at minka syai'an, qalat ma ra'aitu minka khairan qat." Andaikan engkau berbuat baik kepada salah seorang istrimu itu selama setahun penuh, kemudian dia melihat satu kesalahanmu, maka dia pun berkata, aku tidak pernah melihat darimu kebaikan sedikit pun. Subhanallah. Hanya karena satu kesalahan suaminya, dia lupakan banyak sekali kebaikan suaminya kepadanya. Inilah jemaah sekalian, termasuk kedurhakaan kepada suami. Dalam riwayat yang lain, riwayat Muslim dari Jabir radhiyallahu anhu, Nabi SAW juga menyebutkan di situ sebabnya. Li'anna kunna tukthirna syakata wa takfurna al-ashir. Karena kalian, wahai para wanita, banyak mengeluh dan kufur terhadap suami. Banyak mengeluh di sini, kata para ulama, mengandung dua makna. Yang pertama, selalu mengeluhkan suaminya, padahal suaminya sudah banyak berbuat baik kepadanya. Hanya karena 1-2 kesalahan suami, di mana-mana dia keluhkan suaminya. Maka ini harus dihindari. Kemudian makna yang kedua, dia mengeluhkan takdir Allah yang ditetapkan atasnya. Maka ini yang menyebabkan para wanita itu banyak masuk neraka. Ya. Dan termasuk ancaman yang diingatkan oleh Rasulullah SAW untuk wanita yang durhaka kepada suami. Dan durhaka itu mencakup semua perbuatan buruk. Semua perbuatan buruk seorang istri kepada suami
itu disebut kedurhakaan. Atau semua perintah dan keinginan suami yang tidak mau ditunaikan oleh istri, maka itu adalah kedurhakaan. Kecuali kalau suaminya menginginkan istrinya atau menyuruh istrinya melakukan maksiat kepada Allah, maka tidak boleh dia taat kepada suami. Itu bukan kedurhakaan. Kalau dia menentang suaminya yang menginginkan dia untuk melakukan dosa. Karena Nabi SAW telah menegaskan, la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah Sang Pencipta. Tetapi kalau suami menginginkan dia melakukan atau memerintahkan seorang istri melakukan apa saja yang tidak bertentangan dengan syariat, wajib baginya untuk selalu taat selama dia mampu melakukannya. Kalau dia tidak taat, maka itu termasuk kedurhakaan. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam At-Tabarani dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, "Itsnani la tujawizu salatuhuma ru'usahuma." Ada dua orang yang solatnya tidak melampaui kepala mereka. Maksudnya solat mereka tertahan, belum diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Yang pertama, abdun abik min mawalihi hatta yarja' ilaihim. Seorang hamba atau seorang budak yang melarikan diri dari tuannya sampai dia kembali kepada mereka. Wa mra'atun asad zaujaha hatta tarji'ah. Yang kedua, seorang wanita yang menentang suaminya sampai dia kembali bertobat. Maka solatnya tertahan, tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi ini juga peringatan keras bagi para wanita. Termasuk kedurhakaan istri kepada suami, tidak mau mendatangi suami ketika suami mengajaknya ke ranjangnya. Maksudnya untuk berhubungan badan. Sebagaimana dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, "Idza da'a rajulun imra'atahu ila firashihi falam ta'tihi fabata ghadbana 'alaiha la'anatha al-malaikatu hatta tusbiha." Apabila seorang suami mengajak istrinya ke ranjangnya, tapi istrinya tidak mau mendatanginya, tidak mau melayani suaminya, kemudian suaminya itu tidur di malam itu dalam keadaan marah kepadanya, maka para malaikat melaknatnya sampai pagi. Bahkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi dari Talq bin Ali, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayyuma rajulin da'a zaujatahu lihajatihi falta'tihi walau kanat 'alat tannur." Wanita mana saja, istri mana saja yang dipanggil oleh suaminya untuk memenuhi hajatnya, maka hendaklah istri itu datang memenuhi panggilan suami, walaupun ia sedang memasak roti di atas tungku api. Walau sedang sibuk memasak, sibuk kerja, hendaklah dia datang memenuhi panggilan suami. Artinya, semua pekerjaan rumah itu bisa ditunda. Penuhi dulu apa yang menjadi hajat suami. Bahkan disebutkan dalam riwayat yang lain, walaupun dia mau keluar karena satu hajat, dan dia sudah berada di atas kendaraannya, hendaklah dia turun memenuhi panggilan suami. Kemudian juga dalam hadis yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, "La tu'dhi imra'atun zawjaha fid dunya." Tidaklah seorang istri menyakiti suaminya di dunia. Illa qalat zaujatuhu minal huril ain. Kecuali istrinya dari kalangan bidadari akan berdoa kepada Allah. Kalau dia calon penghuni surga, maka Allah sudah siapkan istrinya dari kalangan bidadari. Maka mereka berdoa kepada Allah, seraya mengatakan kepadanya, "La tu'dhi," jangan kamu sakiti dia. "Qatalakillah," semoga Allah memerangimu. "Fa innama huwa indaki dakhil yushiku ayufariqaki ilaina." Sesungguhnya suamimu itu hanya sementara bersamamu, tidak lama lagi dia akan meninggalkanmu menuju kepada kami. Jadi ini doa para bidadari.
ketika istrinya di dunia menyakiti dia. Jemaah sekalian, untuk melakukan puasa sunnah sekalipun, seorang istri harus minta izin kepada suaminya. Karena jangan sampai suaminya punya hajat kepadanya. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yahillu limra'atin an tasuma wa zawjuha syahidun illa biiznih." Tidak halal bagi seorang wanita melakukan puasa dalam keadaan suaminya sedang ada di rumah kecuali dengan izin suaminya. Tapi maksudnya di sini adalah puasa sunnah. Kalau puasa Ramadan, puasa wajib, tidak harus minta izin kepada suami. Bahkan kalau suami melarang, maka dia berdosa besar, nggak boleh ditaati. Kemudian lanjutan hadis, wala ta'zan fi baitihi illa biiznih. Dan tidak boleh dia mengizinkan seorang pun masuk ke rumahnya. Tidak boleh seorang istri mengizinkan seorang pun masuk ke rumah suami tanpa izin darinya. Baik. Inilah jemaah sekalian, dosa besar kaum wanita durhaka kepada suami.